Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan daripada kajian kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang mana di dalam kajian yang kita akan baca di malam hari ini ya, masih di bab yang pertama dari kitab Bidayatul Hidayah ya, yang kita tentunya sudah bahas tentang bagaimana seseorang itu di awal daripada kehidupannya harus mengikuti aturan dari aturan agama, yaitu bangun tidur dia ngapain saja, terus sampai nanti mau tidur. Dan juga Imam Al-Ghazali telah menyebutkan kepada kita bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sudah dijelaskan juga bahwa perintah Allah itu adalah modal yang wajib, adalah modal untuk kita masuk surga, selamat dari neraka. Adapun yang sunnah itu adalah untuk kita tambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bodoh yang dia itu tidak mau naik pangkatnya. Tapi orang yang pintar yang pastinya mau naik pangkatnya. Kalau kita ditanya, sama-sama dapat kesempatan, sama-sama kita mampu, sama-sama kita bisa. Kita pingin dapat keuntungan baik dari kerjaan atau gajian kita sebulan 100 juta apa sebulan 1 juta? Pengennya mana? Sama-sama punya kesempatannya sama, kerjaannya sama, tidak sulit dan lain sebagainya. Pilih mana? 100 juta. Betul tak? Nah, sama juga ketika kita mau ditanya orang cerdas apa orang bodoh? Orang cerdas. Orang cerdas kalau pengennya apa? Pasti yang lebih tinggi. Betul tak? Nah, urusan kita sama akhirat juga sama. Maka tentunya modal utama kita ya saat ini, modal kita adalah apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib, lalu kita menjauhi larangan Allah, lalu setelah itu menambah daripada dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan lagi ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika telah mengajarkan kepada kita ya doa bangun tidur ya. Waktu bangun tidur sudah kita bahas juga ya. Waktu bangun tidur ya hendaknya lebih awal sebelum subuh ya. Alarmnya itu jangan sama dengan adzan subuh, tapi sebelum adzan subuh. Jadi sudah bangun dulu. Nanti setelah bangun itu mau langsung ke kamar mandi, kita ya terus habis itu nanti bangunnya baru waktu adzan subuh ya terserah. Yang penting alarmnya sebelumnya. Jadi bangun. Ya, kalau mau dapat kemuliaan yang luar biasa ya tentunya pasti harus jerih payahnya lebih ya. Sama enggak orang yang tidur-tiduran di atas kasur, tengah-tengok ya. Habis itu sampai adzan subuh, sama yang satu lagi bangun sama-sama sebelum subuh. Bangun, wudu, sholat, doa, baca Quran, doa lagi, sama apa beda pahalanya? Sama apa beda? Ya beda. Lah karena perbedaan itulah kita tinggal itu kembali kepada kita. Nah, maka Imam Ghazali sebelum subuh bangunnya. Dan pertama kali yang keluar dari lisan kita adalah kalimat syukur. Alhamdulillah bangun lagi. Alhamdulillah bangun lagi. Kalau tidak bangun lagi apa kita? Yang tadi matikan aja. Kalau tidak bangun lagi apa kita kira-kiranya? Ya, repot. Repot ya, repot mati berarti ya.
Dan kalau menggunakan pakaian, niat pakai pakaian untuk apa? Menutup aurat, ya, bukan untuk daripada sombong-sombongan atau sok-sokan. Untuk dipamer-pameri, ya, bukan, ya. Terus beliau mengatakan sekarang adab dukhulul khala. Fa idza qasata baital ma' li qada'il haja faqaddim fi dukhuli rijlaka al-yusra wa fil khuruj rijlaka al-yumna wa la tastashab shay'an alayhi ismullah ta'ala wa rasulih wa la tadkhul hasira ra'si wa la hafiyal qadamain wa qul inda dukhul bismillah a'udzu billahi minal rizzi wan najsi al-khabith al-mukhbis asy-syaitanir rajim. Wa innal khuruj ghufranaka alhamdulillah alladhi adhaba anni ma ya'dini wa abqa fi ma yanfa'uni. Ya. Wa yanbaghi an tu'adda an-nabli qabla al-qada'i al-hajah wa an la tastanji bil ma'i fi mawdi' al-qada'i al-hajah wa an yastabri'a min al-bawl bitanahnuh wa natr thalathan wa bi imrar al-asabi' وبإمرار اليد اليسرى على أسفل الضبيب وإن كنت في الصحراء فابعد عن عيون الناظرين واستتر بشيء إن وجدته ولا تكشف عوراتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس ولا تستقبل القبلة ولا الشمس ولا القمر ولا تستدبرهما ولا تجلس في متحدث الناس ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة ولا في جحر واحذر الأرض الصلبة ومهب الريح اهدراس من الرشاش لقوله صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر منه واتكئ في جلوسك على رجل اليسرى ولا تبل قائما إلا عن ضرورة واجمع في استنجاء بين استعمال الحجر والماء فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل وإن اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل 3 أحجار طاهرة منشفات للعين تمسح بها محل النجو بحيث لا تنتقل نجاسة عن موضعها. Al-intiqa bithalasah fatammim 5 aw 7 ila an yangiya bil itahar fal itar mustahab wal inqa wajib wala tastanji illa bil yadil yusra wa qul indal faraq min al istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish wajluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi aw biha'id thumma ighsilha. Bismillah, alhamdulillah. Imam Al-Ghazali beliau di dalam kitab Bidayah Hidayah ini memberikan kepada kita tata cara hidup yang benar. Yang diantaranya adalah adab di dalam kamar mandi. Awalnya beliau berbicara tentang kamar mandi, bangun tidur terus kamar mandi. Ya. Ini pelajaran besar bagi kita. Coba kita lihat apa yang kita bisa sombongkan dari diri kita. Kedudukannya orang, pangkatnya orang itu tadi, setinggi-tingginya, bahkan kelas raja sekalipun, raja, bukan hanya presiden, raja sekalipun. Ya, itu kalau bangun tidur di malam hari kemana? Bangun tidur malam, terus bangun kan paginya. Kemana larinya? Ya, kemana larinya? Hah? Kemana? Hah? Binaragawan, kuat badannya, kuat luar biasa, hebat. Bangun tidur kemana? Hah? Siapa lagi, Pak? Siapa saja? Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disok-sokkan? Apa yang kau ini masih pikiranmu, keadaanmu, segala-galanya bangun tidur ya. Walaupun pikirannya macam-macam, tapi belut kencing, ya, belut buang air besar, ngapain aja kamar mandi? Ada enggak orang yang bangun tidur enggak ke kamar mandi ya? Cuman di wastafel aja, cuci muka, sikat gigi, enggak kencing. Hah? Film. Ini contoh.
Contoh daripada pelajaran. Imam Ghazali ini kitabnya ini luar biasa. Kalau kita mau dalemi tentang urutan saja, kenapa pakai urutannya begini? Bangun tidur dulu sebelum subuh. Habis itu ngaji, baca, zikir. Habis itu salat subuh. Kamu pakai pakaian enggak kalau habis bangun tidur? Kalau adab yang benar, tidur pakai pakaian yang bukan kita mau buat seperti biasa sehari-hari. Pakai pakaian khusus untuk tidur. Jadi ketika bangun tidur, ganti pakaian. Waktu ganti pakaian, pakai pakaian, itu suruh niat. Niatnya apa? Untuk nutup aurat. Nah, lihat contoh adab yang luar biasa. Ini mau nyari di agama mana? Pertama. Mau nyari ulama yang model apa? Kedua. Mau nyari aturan dari segala penjuru negeri yang bagaimana? Yang melebihi daripada keindahan daripada Imam Al-Ghazali. Setelah itu, kalau engkau mau ke kamar mandi. Mau kamar mandi, bangun tidur kemana? Tidak usah bicara apapun lah. Tidak usah bicara apapun pangkat dan kedudukanmu. Bangun tidur kemana kamu? Mau ngapain kamu mau tidur? Coba Pak, kalau ada yang bisa nemukan riset itu, bangun tidur kok enggak ke kamar mandi? Ada orang bangun tidur, ya cuci muka, ya anggaplah Islam, kafir, semua sembarang. Sikat gigi, cuci muka, habis itu makan, enggak kamar mandi dia. Bangun tidur malam, iya. Tidur malam yang normal, iya. Minum orang itu sehat, iya. Minum air sebelum tidur seperti umumnya orang yang sehat, iya. Tidak bangun, tidak ke kamar mandi, makan dulu, minum dulu baru ke kamar mandi. Wah, ini mungkin kalau nyari di Google, ya, nyari orang bangun tidur yang langsung, wah, tidak ketemu satu tak aja. Nah, ini contohnya. Google loh ini tahu semuanya. Nah, inilah. Maka kalau engkau masuk kamar mandi, untuk tujuannya, untuk apa? Qada'il hajah, untuk buang air kecil atau buang air besar. Ya. Maka ketika masuk, jangan lupa dahulukan kaki kiri. Lalu masuk kamar mandi ditata, Pak. Padahal kalau kita tanya, ya, yang paling bakal kita benahi atau bagusi di dalam rumah kita itu apa Pak kira-kira? Yang paling kita bagusi itu benahi. Kita suruh milih, monggo ini ada duit tapi jenengan harus pilih satu yang mau dibagusi. Ruang tamu, ruang keluarga, kamar atau kamar mandi atau dapur, pilihnya yang mana? Atau genteng? Enggak Pak. Pilih yang mana Pak? Hah? Kalau keadaannya normal, tidak ada yang rusak, tapi kau mau bagusi lagi lah, bukan dibenahi, bagusin, mau dibagusi. Pilihnya yang mana, Pak? Hah? Apa? Enggak, di rumah. Di rumah, bukan di musala, di rumah kita. Yang mau dibenahi mana? Ya anggaplah kita ngomong umum, Pak. Nek musola mungkin ada yang punya, ada yang enggak rumahnya ya. Mana yang dibenahi? Kamar mandi. Kan enggak, yang dibenahi mana? Kamar, kan begitu. Kalau ada orang yang pikirannya cuman biar dilihat bagus sama orang, ya ruang tamunya, kan begitu. Ada orang yang nyaman-nyamannya, bagusnya, pinginnya di ruang tamu, ya ruang tamu. Kamar mandi, dipikir. Mau dibagusin ya, bukan rusak. Enggak. Padahal kamar mandi itu paling pentingnya tempat. Ya. Paling pentingnya tempat. Ya coba ada rumah gedung bagus luar biasa. Ya, jenengan masuk, jenengan dari luar itu sudah, wah top tenan dia. Nah, ono live, wah masya Allah, subhanallah. Masuk, wah ono ruang bawah tanahnya, subhanallah. Naik loteng, masya Allah, wah lantai lorone kocok kabeh, pemandangannya gunung, subhanallah, masya Allah. Buka adem silir, ya Allah, masya Allah. Sejuk, lungguh, ono kursi goyange, masya Allah. Sofane lungguh, bisa menyelesaikan awak. Nek meh turunan, melaku dewe turu. Lungguh dewe, masya Allah. Mahe sopo iki apike. Lantainya Pak, lantainya kena matahari langsung ora panas. Masya Allah, marmer asli. Subhanallah, mahe sopo apike ya Allah. Jenengan
disuguhi minum, buat kencing. Terus habis itu jenengan kemana kalau kencing? Kalau mau kencing mana? Ngarik got, ngarik kali. Ya, mau kencing. Apa? Kamar mandi. Waduh, Pak, maaf mau tanya, mau numpang ke toilet. Oh, maaf, rumah ini tidak ada toiletnya. Kira-kira jenengan ngomong apa? Hah? Ngomong apa jenengan? Tidak ada toiletnya. Tidak ada toiletnya. Karena ini rumahnya tidak boleh ada cacatnya. Malah itu cacat terbesar. Betul lah? Betul lah? Nah, kita ini juga apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sok-sokkan? Kata Habib Saleh mengatakan, setiap hari itu kamu bawa kotoran berapa di dalam perutmu? Berapa kilo? Dan kamu megang kotoranmu apa tidak setiap hari? Kalau ada yang ngomong, aku orang, wah medeni. Penyakitan berarti. Itu orang penyakitan berarti. Sudah dipastikan penyakitan. Kalau tidak penyakit tangannya, kalau tidak penyakit kemaluannya. Tidak pernah cebok. Ya, no? Betul nggak? Kotoran berapa kali sehari? Ora kamar mandi ini ora nganggo tangan. Ya gila ini ora resik. Betul apa enggak, Pak? Nah, contoh saja. Berapa? Ini mau disombongkan apa? Nah, ini Imam Ghazali pertama kali bangun tidur ke kamar mandi kalau mau qada'il hajah, jangan lupa ada adabnya, ada etikanya. Maka itu kalau orang mau tahu orang ini perhatian apa tidak dengan agamanya, ya. Di dalam Islam, ya, pertama kali di antara yang diperhatikan adalah kamar mandinya. Kalau kamar mandinya itu sampai ya cupet dan wah pokoknya bisa sampai najis kemana-mana lah, ibaratnya begitu. Wah ini berarti orangnya tidak perhatian dengan agama. Ya, ini tadi di antara, bukan berarti itu menjadi patokan, tidak di antara. Nah. Lalu selanjutnya beliau mengatakan pertama kali masuk kaki kiri. Dan ketika keluar kaki kanan. Nah ini masuk dalam segi kaidah. Kalau yang bagus-bagus, yang baik-baik, gunakan yang kanan dahulu. Kalau yang kurang bagus, yang baik, gunakan yang kiri. Itu. Lalu setelah itu ada lagi anjuran etikanya. Jangan bawa sesuatu yang bertulisan Allah dan Rasul. Ya. Bertulisan Allah dan Rasul, jangan dibawa ke kamar mandi. Nah ini etikanya. Kita harus ngerti, paham bahwa sampai di kamar mandi saja tempat yang kita tidak perhatikan, tidak kita anggap itu sesuatu hal yang istimewa, ya, tapi harus ada kan begitu. Nah, itu ada adabnya, etikanya. Ada aturan mainnya, tidak sembarangan. Ya. Lalu setelah itu dan jangan masuk pakai sarung tapu tangan atau pakai apa? Ya, lengan pakaian kita, ya tutupkan atau pakai tangan kita, tutupkan seperti ini. Sunnah. Nah, karena itu sebagian kalau kita lihat pakai handuk, nah ditutupi handuk, masukkan mandi. Ya walaupun nanti setelah di kamar mandi, waktu mau mandi apa, ya handuknya dilepas terus ditaruh mandi, selesai mandi segera mungkin untuk ditutup lagi kepalanya. Tadi. Tapi kalau memang benar-benar yang sunnah, ya beli kopiah yang bolong-bolong, ya kayak Syarif ini kopiah kayak gitu. Ya, terus habis itu sampoannya pakai kopiah, sampoan buka dulu terus sampoan, selesai siram pakai lagi kopiahnya. Jadi selalu dalam keadaan apa? Tertutup kepalanya. Sunnah ini, sunnah ajaran Nabi SAW. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kopiah itu ada wong Arab, ya. Kayak iki wong Arab, itu dudu apa? Ora melu karo agama lah, ora ngaji ya. Sing ngaji sing gampang kuwi ora pernah berarti. Kok terus ngakune mbuh. Setelah itu jangan dalam keadaan kedua telapak kaki kita terbuka. Artinya bagaimana? Pakai alas kaki. Ya, kamar mandi orang-orang dulu pasti ada apa?
tekleknya, ya. Sampai ireng teklek kadang, ya. Pasti ada. Ya, teklek Bang. Apa teklek itu? Tahu teklek ini? Ini tahu teklek? Hah? Ya, terompah. Apa teklek itu? Apa? Takia. Ada biasanya, taruh. Nah. Tapi jangan malah menjadi sesuatu yang membahayakan. Ya, bakiaknya ora bener atau sendalnya selopnya ndak bener, habis itu dipakai kepleset ning kamar mandi. Jawabane, kuwi gara-gara ngrungokke ngaji ning menara, jarene sunnah, akhirnya malah tiba. Apa? Nah, kuwi saiki malah ning omah sakit. Lah kowe sing salah aturan kok. Agama ora mungkin sing bener-bener keset. Ini tadi. Lalu setelah itu beliau mengatakan dua hal ini, ya, yaitu menutup kepala dan kaki, karena setan itu paling cepat dan jin dan makhluk halus apapun itu paling cepat masuk lewat ubun-ubun. Lalu kok di kamar mandi tok yang diperintahkan? Ya sebenarnya di luar kamar mandi juga, tapi di kamar mandi lebih ditekankan. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempat nongkrong majelisnya setan. Jadi kalau orang senang kamar mandi suwe, ya, berarti itu sudah kemasukan apa? Ya, jadi setan sudah. Bukan setan, tapi sudah kemasukan ya setan. Tempat nongkrongnya, tempat diskusi, tempat temu kangen, tempat majelisannya taklim, itu di kamar mandi setan. Maka karenanya ya dianjurkan, nanti juga dianjurkan untuk baca doa. Ya. Lalu kenapa kok kaki juga dipakai alas kaki? Dikarenakan kamar mandi itu tempatnya daripada membuang kotoran. Maka kemungkinan daripada penyakit itu akan ada timbul dari kamar mandi tersebut. Maka paling cepatnya masuk penyakit itu dari kaki, maka disuruh pakai alas kaki. Nah, coba mau nyari model apa? Ya, aturan yang seperti ini, model dari mana yang aturan seperti ini? Coba aturannya siapa yang bisa seperti ini? Sampai kau ini kamar mandi diurusi. Ya. Ini baru masuknya. Saking pentingnya doa, maka di dalam agama Islam itu tidak ada apapun kecuali pasti ada doanya. Bahkan yang tidak enak pun ada doanya. Orang kena musibah, enak apa enggak Pak? Enak enggak? Orang kena musibah enak? Tidak enak, ada doanya. Tidak enak, ada doanya. Ya. Bahkan orang tertimpa musibah, kematian, ada doanya. Orang senang, ada doanya. Orang susah, ada doanya. Ada yang terhempit, orang dalam keadaan terhempit, keadaan yang mepet, ada doanya. Dalam keadaan tenang saja kosong, ada doanya. Hujan, ada doanya. Panas, ada doanya. Mana yang tidak ada doanya? Duduk, ada doa. Berdiri, ada doa. Engkau dalam keadaan yang sekelilingmu baik, ada doanya. Dalam keadaan yang sekelilingmu tidak baik, ada doanya. Dalam keadaan engkau takut dalam sesuatu keadaan, ada doanya. Doa, semua doa isinya. Nah ini penting daripada doa. Pentingnya daripada apa? Doa. Jadi jangan kita nyepelekan doa. Gini Pak, gambaran nyepelekan doa itu. Ya. Ketika kita mau minum, kok kita tidak baca doa? Tidak ngerti. Oh enggak, ini kemasan. Oh ini punya produksi di mana? Oh pondok ini. Oh ini bagus. Ini wah ini barokah. Maaf, kita tidak tahu waktu pengemasannya. Betul, mungkin insya Allah kita yakini. Tapi barangkali ada sesuatu. Atau Allah subhanahu wa ta'ala masukkan sesuatu. Atau ada orang kiriman sihir dan lain sebagainya. Masuk ke tempat air ini dan lain sebagainya. Kemungkinan ada terjadi. Kita tidak baca doa. Tidak pakai bismillah minimalnya. Minum, kenalah sakit, kenalah penyakit.
doa. Maka doa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai minum, alhamdulillahirabbil alamin. Suruh doa. Mau minum, doa. Selesai minum, doa. Sampai ngelihat, Pak, ngelihat. Jenengan ngelihat, Masya Allah, bagusnya. Allahumma la aisha ila aishil akhirah. Tidak ada keindahan, kehidupan yang sempurna, yang kekal abadi, kecuali hanya kehidupan akhirat. Suruh doa gitu, Pak. Ngelihat yang bagus, Masya Allah, Subhanallah. Ngelihat yang buruk, suruh kita untuk istighfar. Ada doanya, doa itu ada selalu. Kita diam, doa, suruh doa. Kita ngomong, ya doa. Apa yang tidak ada yang berhubungan dengan doa dalam agama? Dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak ada, semua doa, 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 dan doa. Masuk kepada Allah, minarizzi najzi, daripada penyakit kotoran najis, al-khabirul muhbis, yang menjadi daripada suatu kotoran dan suatu penyakit, asyaitanir rajim, berlindung juga daripada setan yang terkutuk. Minta sama Allah Ta'ala, doa. Lihat, masuk kamar mandi mintanya apa? Berlindung dari setan. Kalau makan tidak ada, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan. Tidak. Kenapa? Karena memang kamar mandi itu memang diciptakan untuk itu. Allah Ta'ala letakkan kamar mandi itu tempatnya apa? Majelis, nongkrong, apa lagi? Taklimnya, pondoknya setan di situ. Tapi kita butuh kita sama kamar mandi. Rumah saya tidak mau ada setannya, terus ada kamar mandinya. Lah urepe piye? Nah, maknanya bukan jangan ada kamar mandi, tapi janganlah lama-lama berada di kamar mandi. Itu ketika masuk. Ketika keluar, dan ketika engkau keluar, kata Imam Ghazali, baca doa lagi. Apa doanya? Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Loh, keluar kamar mandi kok minta ampunan? Karena tadi kan aturannya gimana kalau di dalam kamar mandi? Tidak boleh membawa sesuatu yang berhubungan dengan nama Allah dan nama Rasul. Lah kok minta ampunan? Ya karena memang di kamar mandi biasanya orang lali. Tidak boleh kalau orang di segala keadaan boleh untuk menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh. Tapi kalau kamar mandi tidak boleh. Karena engkau dalam keadaan ada lalai kepada Allah dari zikir kepada Allah dengan lesanmu, walaupun dengan hati dan dengan pikiran engkau ingat kepada Allah, maka ketahuilah waktu keluar kamar mandi minta ampun sama Allah karena tidak zikir, bukan karena maksiat, bukan minta ampunnya karena maksiat. Kalau maksiat itu tingkatan kita. Kalau tingkatan orang-orang yang soleh seperti doa ini, minta ampunannya karena saat itu tidak ingat sama Allah. Padahal sebagian para ulama, sebagian para orang-orang yang soleh, kalau di kamar mandi biar waktunya tidak tersia-sia, dia itu buat hitung-hitungan faraid, Pak. Kalau bapaknya mati, ninggalkan 5 anak, laki 2, perempuan 3, ninggalkan istri, maka warisannya sekian berapa? Dibuat ngitung, masih ada ilmu. Lah kalau kita ini, wah segala-gala nih. Ya, lali kabeh ini. Kalau kita minta ampun bukan karena tidak zikir, tidak ingat sama Allah, tapi minta ampun benar-benar kita melakukan maksiat karena kita lalai sama Allah secara totalitas. Ya, wis lali kabeh. Ya. Ndak ingat, maaf, ketika keluar kotoran itu coba kita pikirkan bahwa keluarnya itu tidak ada kesulitan. Keluar air kencing itu keluar dengan begitunya saja. Tidak pakai ada, maaf, mungkin kalau kita mikirkan kalau tempat kencing kita harus kayak kran, ya, diputer baru keluar nanti selesai baru ditutup dan lain sebagainya. Piye coba repotnya? Tinggal jongkok keluar sendiri. Selesai habis, ya habis, berhenti. Ya Allah. Bagaimana cara memberhentikan yang habis? Padahal cairan di tubuh kita banyak. Ada tempat khususnya. Lah tempat khusus kok tidak ngisi terus. Semua itu aturan dari Allah Ta'ala. Kebesaran Allah.
Ini ngurus sama kamar mandi aja kita sudah bisa bersyukur bermiliar-miliar triliunan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ghufranat. Minta ampun sama Allah. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Lalu setelah itu apa? Alhamdulillahilladzi. Puji syukur kepadamu ya Allah. Yang telah adhaba anni. Menjauhkan, menghilangkan, meninggalkan dariku segala sesuatu penyakit. Maaf Pak, orang kalau tidak kencing sehari kira-kira gimana Pak? Ke dokter enggak? Orang tidak buang air besar selama 1 hari ke dokter enggak? Salah makan saja sehingga kotoran kita azakallah itu tadi keras, kerepotan kita kok. Kerepotan. Apalagi kalau sampai tidak keluar. Sehari, 2 hari. Mau kemana kita? Nikmat lah. Syukur enggak sama Allah? Apa yang sudah Allah Ta'ala keluarkan daripada segala penyakit. Syukur Pak, harus. Alhamdulillah. Dari lubuk hati yang paling dalam, benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Ya Allah. Keluar. Apalagi kalau habis keluar dari kamar mandi, ketemu hidangan yang enak-enak yang kita suka. Wah, alhamdulillah pakai banget ya Allah. Bisa makan lagi soalnya. Ya. Pak, bayangkan Pak, tidak buang air besar pagi, siang, malam. Tidak buang air besar sama sekali. Ya dicoba saja. Ya, kentat-kentut, tapi tidak keluar. Gimana coba perasaan perut kita ini tadi? Wong angin aja yang masuk sebah kok perut kita. Kayak ngerasa wareg terus. Ini tidak ada yang keluar sama sekali. Bu, selesep-selesepkan kemana? Wa abqa ma yanfa'uhi. Dan telah menetapkan segala sesuatu yang memberi manfaat untukku. Yang bermanfaat untukku engkau tetapkan ya Allah. Ya. Kita minum air Pak, minum 5 gelas. Kalau 5 gelas kurang 10 lah, 10 gelas. Kira-kira langsung kebelet kencing enggak? 10 gelas ini, kebelet kencing enggak? Ya. Kira-kira yang keluar kalau ditempati 10 gelas enggak? Kemana sisanya? Ini yang dibaca doa. Dan telah menetapkan untukku ya Allah segala yang bermanfaat. Yang sakit keluar. Yang manfaat tetap. Siapa yang memberi ini? Allah. Keluar kamar mandi baca doa. Ghufranak. Alhamdulillah alladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fima yanfa'uni. Dibaca dari lubuk hati yang paling dalam. Misal ini habis taklim kok kita ada ke toilet. Keluar baca Pak, baca doa ini. Ya Allah. Minumnya tadi 1 gelas. Yang keluar 1 gelas. Nah. Minumnya 5 botol. Yang keluar 5 botol. Nah. Kenapa? Karena yang sisanya jadi sehat. Manfaat untuk tubuhmu. Nah inilah. Ya. Ikhwani rahimakumullah. Kita benar-benar masukkan dalam hati kita syukur kepada Allah. Ini kalau kita amalkan saja, baru masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan ketika di dalam kamar mandi nanti bagaimana akan diajarkan. Ya Allah, sudah kerasanya. Terus kita kiaskan, bukan hanya di sini. Makan, coba makan. Makan. Sampai-sampai Imam Haddad mengatakan apa? Kalau ada orang yang berkata bahwasanya saya ini harus banyak sabar. Saya ini kedudukannya sabar terus. Kata Imam Haddad termasuk daripada orang-orang yang sombong. Sombong katanya. Coba kalau kita samakan ketika di kamar mandi terus kita makan. Waktu kita makan itu maksudnya disamakan kenikmatan yang Allah berikan. Kita makan, kita bisa ngunyah. Nikmat. Ada rasanya asam,
Oh ini manis, ini asin, nikmat. Setelah itu kita telan mudah, nikmat. Masuk ke saluran yang benar, tidak keselak, nikmat. Masya Allah, sampai perut, diolah, ngambil lagi, ngeracik lagi, cuap lagi, makan lagi, terus. Tangan kita 5 jari ini bisa digunakan semuanya. Ya, tidak hilang 1, tidak hilang 2, tidak hilang 3. Lalu kita ambil, kita comot lagi. Oh saya maunya tempe kering sama nasi tok, ya monggo. Oh ini ada sayurannya diambil sekalian, ini ada daun singkongnya diambil, dimakan, dipuluk, monggo. Nikmat, ya Allah, nikmat luar biasa. Kita makan, waduh kepedesan. Ente singkirkan sambelnya. Kepedesan, singkirkan sambelnya. Tidak perlu dulu kalau kepedesan itu, kalau ente harus begini, harus ke sana, harus ke sini. Enggak. Ya Allah, nikmatnya. Mungkin dulu garam sampai jadi garam baru diambil, ditaburkan, diolah dulu. Enggak. Alhamdulillah, garam taruh sini. Biar kita mensyukuri benar-benar dan menjaga. Sehingga nasi yang 1 butir pun kita akan hati-hati. Alhamdulillah ya Allah, tinggal muluk. Kalau kita mau tahu bagaimana jerih payah bisa sampai nasi, pergi. Kemana? Ke sawah. Pak saya mau duduk Pak sama jenengan. Dari mulai awal sampai jadi nasi Pak, jadi beras saya mau lihat. Duduk. Tinggalkan semua, kerjaan kita tinggal, keluarga kita tinggal, semua kita tinggal. Selama berapa? Berapa orang panen itu? Berapa bulan? 3 bulan. Nah, duduk, ngikut ke sawah, pagi, siang, sore, terus. Sampai setelah 3 bulan, ya, panen. Panen. Diambili. Setelah itu baru balik lagi karo, nah, di PM ya. Jemur dulu, biar apa? Kering. Tengah-tengah jemur hujan. Ya Allah, kusungi diusungi. Jemur lagi. Yang seharusnya 3 hari selesai, ini sampai seminggu, tambah lagi seminggu. Setelah itu baru dikemasi. Habis kemasi disimpan. Oh, yang mau dipakai kita seleb ya, seleb namanya, seleb. Oh, berasnya alhamdulillah bagus ya, kita anggap yang bagus wis. Ya, alhamdulillah seleb. Habis seleb berapa? Di packing. Habis di packing baru dimasak, baru bisa dimakan. 3 bulan nunggu bisa 4 bulan tembusannya semuanya 4 bulan. Baru bisa makan apa? Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka itu orang dulu pasti lebih banyak bersyukur ketimbang orang sekarang. Dan orang dulu lebih barokah ketimbang orang sekarang karena banyak syukurnya. Kalau orang sekarang tidak pakai ruwet, ada nasi pakai dandang sekarang sudah jarang. Kocak beres. Bahkan tempat nyuci beras saja sudah di model sekarang. Buka keran banyu, biyen ngangsu habis itu disirami, terus kadang diindep dulu airnya karena takut kotorannya. Baru dibuka, dibersihkan berasnya. Iya, ndak beras langsung yang bagus, ada batunya, ada ininya. Kotoran terus sampai sudah bersih baru didang dan iya pakai kompor, kalau pakai kayu dan lain sebagainya. Masya Allah. Tapi Masya Allah, ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Tidak ada ribut, tidak ada bingung, tidak ada. Sekarang lampu mati tidak makan. Lampu mati tidak makan. Kalau dulu tidak usah lampu mati, memang jatahnya sudah tidak ada lampu kalau sudah maghrib. Tadi. Tapi Masya Allah, nikmat. Nah inilah contoh biar kita bisa menikmati. Kita ambil pelajaran. Keluar kamar mandi suruh baca ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fima yanfa'uni. Alhamdulillah. Makan juga begitu. Kita duduk aja sekarang nih, duduk toh. Lihat ke depan, duduk ini lihat. Coba pikirkan. Mata kita ini cuma 2, tapi di hadapan kita ini ada berapa warna? Terus kita merem. Merem ini yang nutupi kita ini, yang nutup mata kita ini. Hilang semuanya peteng. Ini kebesarannya.
Dan yang gerak-gerikannya itu tidak pakai kerean, tidak pakai diputer, tidak pakai ada waktu. Terserah kita kapan saja. Sebentar buka, sebentar merem, buka, merem, buka, merem. Masya Allah. Tidak perlu pakai tetes air biar basah terus. Tidak perlu. Enggak. Sudah diatur sama Allah pembersihnya, penghalang. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa ngelihat. Duduk, dengar. Kita coba kuping kita. Makanya itu cukup orang itu bertafakkur sa'ah khair min alfi rakaat. Tafakkur saat lebih baik daripada orang 1000 rakaat. Kenapa? 1000 rakaat mungkin bisa lalai sama Allah Ta'ala. Wis keselen lempoh-lempoh wisan. Tapi bertafakkur ke atas ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat luar biasa. Subhanallah, subhanallah. Bulu. Aduh. Bingung. Ini tumbuh tanpa kita rasa. Masya Allah. Nikmat Allah Ta'ala berikan. Terus kok kita terus mau sok-sokan ngomong. Wah sabar uripku koyok ngene. Susah ngene. Susah ki kowe mikiri rambutmu, mikiri apa? Mikiri apa susah itu? Apa yang dibuat susah? Ya, jangan menjadi orang yang sombong. Yang ada adalah engkau tidak mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepadamu. Karena itu engkau ngeluh. Maka karenanya yuk bersama-sama kita minta kepada Allah juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, panjang umur kita, sehat walafiat, dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih mulia, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, keluarga kita, anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada fitnah kubur, fitnah ahli kubur, dan begitu juga fitnah dunia, fitnah akan ada keadaan yang keburukan-keburukan yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli